Assalamualaikum, selamat siang, salam semangat untuk kita sekalian. 3 hari lagi kita akan memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan 80 tahun. Hari ini, tanggal 14 Agustus, bertepatan dengan Hari Pramuka, Hari Ulang Tahun Universitas Tadulako, dan juga Bapak Gubernur Sulawesi Tengah, Bapak Anwar Hafid berulang tahun. Kita turut hadir di sini di acara Disnatalis sekaligus wisuda ke-131 Universitas Tadulako. Semangat kita hari ini sama dengan semangat teman-teman kita hari ini. Hari ini ada di lokasi auditorium Universitas Tadulako karena hari ini ada pengukuhan, ada wisuda angkatan 131 dan Disnatalis ke-44 Universitas Tadulako. Ada teman kita sama semangatnya dengan kita. Boleh dikenali? Saya Muhammad Aksyar. Muhammad Aksyar, statusnya di sini mahasiswa atau sudah jadi dosen? Alhamdulillah jadi dosen. Iya. Apa nih kegiatan sehari-hari selain dosen? Jualan, ada juga kerja sebagai kepala program di Gojek. Itu ya? Jualan sih. Jualan. Jadi kalau dibilang multi talent, Iya. multi job juga dirangkap sama Mas Asya. Mas, kegiatan hari ini berarti ikut ambil bagian ya, sekaligus bukan menjajakan, tapi memang ini kebutuhan. Kalau tentang jajanan, ya kebutuhan. Nah, Mas Asya di sini membawa buklet, membawa souvenir juga. Ini kegiatan rutin dilakukan? Iya, jadi ini hampir 1 tahun sudah rutin. Jadi setiap wisuda itu saya jual buket sebenarnya. Ini kebetulan istri sendiri yang buat, jadi saya yang jual sambil mengajar. Kalau hari wisuda hampir 1 tahun ini setiap wisuda saya pasti jualan di depan auditorium ini. Iya. Karena memang ini kan momentum setiap wisuda ini pasti ada orang beli untuk hadiah untuk orang yang wisuda sih, keluarga dia belikan untuk anaknya atau teman dibelikan. Ya alhamdulillah selama hampir 5 kali wisuda ini selalu habis untuk buketnya. Alhamdulillah. Kalau dibilang ini sesuatu musiman, kegiatan yang dilakukan pas lagi wisuda enggak juga. Tapi ini ya selain kita membantu juga kan keluarga-keluarga yang butuh buklet, souvenir-souvenir lain. Mas Asya, harapannya nih ya, kalau hari ke hari di Universitas Tadulako banyak wisuda adik-adik, teman-teman, saudara-saudara kita yang di wisuda ribuan, bahkan sudah puluhan ribu yang diharapkan dari generasi-generasi sesudah Mas Asya. Oke, ini jadi PR juga ya sebagai wisudawan baru ke depan, karena antara pengeluaran wisudawan dengan peluang kerja itu kan pasti tidak seimbang. Ya. Bayangkan kalau dalam 1 tahun 2 kali wisuda UNTAD itu pun sampai 1.500. Sedangkan tiap tahun belum tentu ada perusahaan dibuka dan misalnya belum tentu juga ada peluang lowongan kerja dibuka di pemerintahan ya. Apalagi di Palu ini kan belum ada industri besar ya. Ini juga menjadi tantangan wisudawan. Makanya perlu ke depan ya, terkhusus ya mahasiswa yang baru wisuda hari ini tentu harus banyak upgrade skill lagi, karena kalau mengandalkan ijazah saja tidak mungkin ya. Sekarang ini kan Indonesia juga sekarang berada di posisi nomor 1 di ASEAN jumlah pengangguran tertinggi. Ini menjadi PR juga di UNTAD ini. Apakah bagian dari salah satu jumlah pengangguran terbesar di Sulawesi Tengah juga atau di Indonesia? Karena ini kan bayangkan ya, ini UNTAD saja 1.500 satu kali wisuda tahun lalu. Belum lagi UNISMU 500-an, UIN juga 1.000 lebih. Kemana kira-kira? Apakah sudah ada sudah ada solusi ya? Terutama mungkin Pemda ya, walaupun semuanya kalau nggak salah bulan lalu atau minggu lalu itu kan ada job fair juga. Cuma kan dari 40 perusahaan itu berapa sih yang dia bisa? Betul. Ini jadi maksud saya peluang dan tantangan juga bagi saya sendiri sebagai akademisi. Saya juga punya perusahaan. Saya lihat kok maksudnya begini, antara pengeluaran wisudawan ini tiap tahun dengan peluang kerja itu pasti terbatas. Bayangkan ini
berapa kampus, 30 lebih kampus swasta, belum negeri, ribuan. Tiap tahun itu 4 kali wisuda. Tapi kita lihat berapa perusahaan yang buka, dinas-dinas atau perusahaan industri yang buka, tidak ada. Tuh, Mas Asyar. Ya, Posisi kita sekarang ini ada di bulan Agustus dan tinggal menghitung beberapa jam dari sekarang. 3 hari lagi dari sekarang, ya. kita akan memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan RI. 80 tahun Indonesia merdeka. Harapan anak muda sekaligus pendidik, pengajar, Mas Asyar yang diharapkan, dan Mas Asyar melihat Indonesia seperti apa sekarang. Oke. Ini kita 3 hari lagi ya, atau 4 hari lagi kita akan jumpa dengan Hari Kemerdekaan ke-80 Ya. ya Indonesia. Sebagai generasi muda ya, atau Gen Z juga, sebagai generasi muda, Mas Asyar masih Gen Z? saya masuk ke milenial. Iya. Ya, milenial tentu harapan ke depan, apalagi ada momentum 2045 Indonesia emas. Iya. Ini sebenarnya momentum ya, karena antara kesiapan kita untuk menjemput momentum itu. Walaupun kita ada menghadapi bonus demografi, tapi apakah kita siap dalam momentum itu? Jangan sampai generasi Z nanti itu, atau generasi emas itu yang di 2045 kebanyakan yang generasi yang ya kebanyakan rebahan, tapi bukan generasi yang produktif. Ini jadi bom waktu. Betul, ya. Bisa jadi setuju. peluang. I agree. Ya. Bisa jadi peluang dan bisa menjadi apa namanya Bom waktu ya, bom tadi. waktu ya. Ya. Yang sampai yang saya khawatirkan ke depan ini adalah generasi yang di usia produktif itu kebanyakan yang rebahan saja. Ya, itu bukan generasi yang betul-betul produktif secara intelektual, spiritual. Nah, bagi saya ya, kalau momentum kemerdekaan ini kan namanya ya kita merdeka dalam segala hal, merdeka dalam hal pendidikan, kesehatan. Nah, kita lihat kondisi sekarang, kita merdeka dalam hal apa saja. Ya. Ya. Oke, merdeka dalam hal pendidikan, apakah kita bebas, semua masyarakat Indonesia itu sudah bisa mengakses pendidikan? Ya. Secara kesehatan, apakah masyarakat sudah bisa mengakses kesehatan secara gratis? Ya. Kita berangkat dari undang-undang ya, Undang-Undang 1945 bahwa setiap warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan. Apakah sudah Terpenuhi? Itu Sudah terwujud? Iya. Itu jadi pertanyaan buat pemerintah, toh. Menjawab pemerintah. Dan Mas Asyar melihat pemerintah nggak menjawab itu. Sudah, cuma belum maksimal karena setiap periode itu kan setiap periode beda lagi prioritasnya. Sekarang kan dari 8 apa ya? Kalau Jokowi nawacita, kalau ini astacita ya. Ya. 8 astacita. Yang prioritas itu sekarang apa? Makanan gizi itu. Bagi saya skala prioritas programnya pemerintah ini apa dulu? Yang harus dipenuhi itu ada 3 sektor sebenarnya: pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. 3 sektor ini dulu yang harus terpenuhi. Ini Prioritas jadi untuk skala prioritas. pemerintah. Oke, semua program Astacita ini kan ada nih. Ada yang dibilang status, termasuk saya. Skala prioritasnya apa? Di momentum kemerdekaan ini harusnya di 3 sektor ini dulu dimerdekakan: pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Ekonomi bicara tentang pengangguran. Dan Mas Asyar melihat Ini belum Indonesia memang belum ke arah sana. belum merdeka dalam hal 3 sektor itu. Itu yang jadi PR bagi saya. Pemerintah sekarang itu harus memerdekakan 3 sektor: pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Harapannya di sisi lain pemerintah menyediakan dan memenuhi 3 sektor itu tadi, sebagai Gen Z atau generasi milenial juga harus terus ke depan melihat adanya AI, teknologi segala macam. Kita mengambil momentum itu dengan terus mengupgrade diri. Jadi sebagai anak-anak muda jangan puas untuk belajar, pasca kampus ini jangan puas untuk belajar, terus upgrade kapasitas dan bangun jejaring. Karena ke depan pasca kampus itu yang dibutuhkan bukan cuma ijazah tapi skill dan jejaring. Perbanyak kenalan melalui lembaga-lembaga dan perbanyak jejaring sebanyak mungkin, karena pasca kampus yang dibutuhkan adalah skill dan jejaring. Obrolan kita berisi, isinya mantap semua. Berterima kasih untuk Mas Asyar, kesempatannya obrolan di pelataran parkir auditorium Unpad hari ini. Sekali lagi terima kasih di kanal Deddy Sapa Teman. Berterima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.